Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi dalam program Rumah Doa Jemaat GPM Rumah 3 Kamis 16 Juli 2026. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Imamat 19 ayat 1 hingga 3. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Imamat 19 ayat 1 sampai 3. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan pada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyenangi ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu." Sahabat Rumah Doa yang dikasihi Tuhan, masa muda adalah masa yang penuh semangat, impian, dan keinginan untuk mencoba banyak hal. Namun firman Tuhan dalam Imamat 19 ayat 1 sampai 3 mengingatkan bahwa di tengah berbagai pilihan hidup, anak-anak muda dipanggil untuk memiliki identitas yang berbeda, yaitu hidup kudus karena Allah adalah kudus. Kekudusan bukan berarti menjauh dari kehidupan sehari-hari, melainkan memilih apa yang benar di hadapan Tuhan dalam setiap keputusan. Menariknya, setelah memanggil umatnya untuk hidup kudus, Tuhan langsung mengkaitkannya dengan dua hal yang sangat praktis: menghormati orang tua dan memelihara hari Sabat. Ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan hanya tampak dalam doa atau ibadah, tetapi juga dalam sikap hormat kepada ayah dan ibu serta kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Seorang anak muda yang rajin ke gereja tetapi mengabaikan nasihat orang tua belum sepenuhnya menghidupi kekudusan yang Tuhan kehendaki. Sebaliknya, menghormati orang tua, berbicara dengan sopan, membantu mereka dengan tulus, dan setia datang beribadah merupakan wujud nyata kasih kepada Tuhan. Di zaman sekarang, anak-anak muda menghadapi banyak tantangan. Kesibukan sekolah, kuliah, pekerjaan, media sosial, dan hiburan sering membuat waktu bersama keluarga dan kesetiaan beribadah menjadi berkurang. Tidak sedikit pula yang merasa nasihat orang tua sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Namun firman Tuhan mengajak kita untuk melihat bahwa orang tua adalah wakil Tuhan yang dipercayakan sebagai pembimbing kehidupan. Sedangkan ibadah adalah sumber kekuatan yang menjaga hati agar tetap berjalan di jalan yang benar. Ketika anak-anak muda belajar menghormati orang tua, mendengarkan nasihat mereka dengan rendah hati, dan menjadikan ibadah sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban, mereka sementara membangun karakter yang kokoh dan berkenan kepada Tuhan. Jika anak-anak muda dalam keluarga mampu menjaga kekudusan hidup, maka keluarga kita akan menghadirkan damai, sukacita, dan kesaksian yang baik bagi gereja maupun masyarakat. Kiranya Roh Kudus selalu menuntun kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, tuntunlah anak-anak muda kami agar hidup kudus, menghormati orang tua,
dan setia beribadah kepadamu setiap hari. Berikanlah hati yang rendah, taat, dan bijaksana, sehingga mereka bertumbuh menjadi pribadi yang memuliakan namamu di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Harta dan kaya tak ada nama, ku sembahkan bagimu.